Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk Anda. Alhamdulillah, kembali lagi di Onet, obrolan tunanetra, obrolan yang fleksibel, yang santai dan juga intens. Bersama saya tentunya ya, Dani Parlo. Yang sudah diketahui bahwa Onet Special Edition adalah tentang pilkada, pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kuningan periode 2024 sampai 2029. Dari semua rangkaian itu tentunya kita akan mengobrol dengan beberapa tentunya juga ya dengan yang berkepentingan gitu. Dan beberapa pekan yang lalu kita sudah mengobrol juga dengan Ketua KPU daerah Kabupaten Kuningan. Seharusnya jadwalnya itu adalah dengan Bawaslu. Setelah itu cuma karena Bawaslunya masih sibuk, Allah ya. Mudah-mudahan memang benar-benar sibuk dan semua terawasi gitu ya. Jadi kita sekarang melonjak dulu ke para bakal calon Bupati Kuningan dimulai awal bulan ini gitu ya, bulan Juli 2024. Dan saya juga mau berterima kasih kepada KD Tita Coffee sebagai pendukung acara Onet pada kali ini gitu, karena saya rasa di depan saya sudah ada beberapa makanan dan minuman tentunya untuk pendukung acara ini ya. Terima kasih KD Tita Coffee, tempatnya enak, nyaman, fasilitasnya juga wow gitu, ada wifi-nya, tempat nongkrongnya juga enak gitu ya, santai. Makanannya, kopinya pokoknya worth it banget buat kalian semua yang suka nongkrong. Dan oleh persiapan di rumah, tema untuk seluruh para bakal calon Bupati Kabupaten Kuningan dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan periode 2024 sampai 2029 adalah temanya apa tuh Kak? Yang berarti adalah aku pantas untuk Kuningan. That's right ya. Karena semua orang mungkin bisa mendekat seperti itu ya, tapi apakah mereka semuanya punya kemampuan gitu ya? Kita akan uji di sini gitu ya, Onet sekali dulu. Nah, untuk yang pertama kali ini saya juga sangat bangga gitu ya, hari ini tanggal 3 Juli tepatnya tahun 2024 kita akan memulai obrolan dengan para bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kuningan. Nah, yang guest star kali ini, bintang tamu kali ini dengan siapa? Beliau sih yang saya tahu adalah beliau suka dengan bercocok tanam pertanian dan sebagainya gitu. Tapi ya hanya sebatas itu karena kita pengen mendengar langsung gitu ya. Sisi lain dari para calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kuningan. Dan langsung saja kita sambut Bapak Rana Suparman Esos. Assalamualaikum Bapak, di sebelah mana? Wah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak sudah duduk? Sudah. Terima kasih atas waktu untuk Onet, obrolan tunanetra Bapak. Siap. Tadi saya tidak salah menyebutkan ya, Bapak Rana Suparman Esos. Betul ya Pak ya? Betul. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak dengan kesibukan Bapak masih mau menyempatkan gitu ya ngobrol sama tunanetra. Atau sebelumnya pernah bersinggungan dengan tunanetra? Sering. Oh baik. Bapak pakai mic ya? Iya. Boleh. Oh sering ya, berarti Bapak sudah sudah mengetahui gitu ya Pak ya? Tapi Bapak belum mengetahui apa kebutuhan kita. Bapak ini apa sekarang ini kan memang adalah pilkada ya, pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kuningan gitu ya. Tema kita adalah aku pantas untuk Kuningan, pantas untuk sebagai apa dan untuk siapa, nanti kita ngobrol ya Pak ya. Bapak pertama saya ingin mengetahui dulu nih, Bapak asli Kuningan ya Pak Rana ya? Asli Kuningan gitu ya. Kalau Kang Rana Suparman Esos itu lahir dari pasangan siapa Pak? Saya lahir dari pasangan ayah bapak. Betul. Bernama Haji Imanuddin dari Bayuni. Betul. Dan ibu bernama almarhum Ibu Tin Sutini juga dari Bayuni. Betul. Jadi ketuin ya. Gitu. Betul. Asli Kuningan. Kalau saya pengen bersih sedikit background orang tua Bapak dulu apa Pak? Dari dinas pendidikan. Oh jadi guru ya. Oh berarti itu sudah di ya Pak ya, di apa namanya di dinas gitu ya Pak ya. Bapak sudah mengetahui ya Pak ya. Nah Pak, lalu Bapak dari berapa keluarga Pak? Saya anak tunggal. Oh anak tunggal satu. Wah
Warisannya satu dong Pak. Warisannya ilmu. Betul betul. Kalau Bapak punya anak berapa? Saya ada 3. Ada 3, alhamdulillah, istri satu ya Pak ya. Iya. Istri 2, satu. Kang Rana, kenapa karena saya pengen tahu bahwa memang Kang Rana itu betul-betul asli Kuningan ya Kang ya, tidak ada miss dari mana-mana ya Kang ya. Gitu. Nah Kang Rana, Kang Rana dulu berarti pendidikannya di Kuningan semua. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA, Kuningan. Di Kuningan semua. Lalu kuliah di Garut. Di Garut. Waktu itu jurusan apa Kang? Ilmu kesejahteraan sosial. Ilmu kesejahteraan sosial di Garut ya Kang ya. Ya. Alhamdulillah. Kalau saat ini Kang Rana kegiatannya apa? Anggota DPRD. Anggota DPRD Kabupaten Kuningan ya. Iya. Berarti masih bertugas dong Kang ya? Masih bagus. Alhamdulillah ini kan mudah-mudahan semuanya lancar ke depannya Kang ya. Amin. Kang Rana, saya tuh pengen mengetahui dulu ya, kita semua mungkin pengen tahu ya, karena ini obrolannya bukan hanya untuk tunanetra ya Kang ya, untuk semuanya kamu sadayana Kang Rana. Iya. Histori keinginan Kang Rana sebagai Bupati Kuningan di tahun ini, gitu ya. Historinya saya pengen waktu pertama kali akan berkeinginan gitu, jika ada orang mau jadi bupati tahun sekarang, itu dari diri sendiri atau akan ada seseorang atau akan ada kelompok yang mendukung Kang Rana? Terkait tentang motivasi, Betul. saya tumbuh ingin menjadi seorang pemimpin. Ya jelas setelah kita mempelajari biografi Bung Karno ya. Kebetulan waktu kuliah saya aktif di GMNI cabang Garut. Nah, lalu saya mempelajari tentang Bung Karno muda di bawah bendera revolusi, Indonesia menggugat, Sarinah. Kita coba gali, kita pelajari, kita pahami. Nah disitulah ketika kita punya obsesi untuk mengubah, maka disitu akan lahir saya harus jadi pemimpin. Nah, mengenal kepemimpinan, mengenal ide-ide ini harus dikejawantahkan, mengenal inovasi, mengenal harus mengubah keadaan, yaitu dari inspirasi dari buku-buku Bung Karno. Mungkin. Berarti memang keinginan dari Bapak sendiri ya Pak, setelah Bapak mempelajari semua tentang hal. Ya, dari diskusi tentang Bung Karno. Diskusi. Nah, sampai saat ini apakah Bapak sudah mendapatkan dukungan dari beberapa pihak? Kalau dukungan alhamdulillah, kebetulan selama saya menjadi anggota DPRD, kita juga berkomunikasi dengan masyarakat. Ya masyarakat yang selama ini komunikasi, ada juga yang memberikan saran untuk maju, ada juga yang memberikan untuk dipertimbangkan, banyak variasi. Nah, karena desakan yang banyak kenal dengan saya itu mengarah kepada saatnya harus sudah kita maju. Dari beberapa pemikiran-pemikiran yang kita tawarkan terkait tentang Kuningan, bagaimana Kuningan ini menjadi kabupaten yang lebih yang baik, yang bisa maju, masyarakatnya juga merasakan bagaimana kehadiran negara dalam kehidupannya dan juga mampu mengartikulasikan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya kita akhirnya muncul kesepakatan dari seluruh kawan-kawan saya. Ya Bismillah untuk maju. Nah lalu Pak, ketika Bapak punya obsesi ya Pak ya, sebagai pemimpin tentunya Pak ya, karena memang pengen membuat sebuah kabupaten Kuningan ini menjadi lebih maju lagi Pak. Keinginan Bapak itu tentu Bapak sampaikan kepada yang pertama keluarga ya Pak ya. Ya. Seluruh keluarga, orang tua, istri mendukung. Alhamdulillah. Anak-anak mendukung ya Pak ya. Tidak menolak. Betul. Jadi memberikan semangat ya Pak ya. Ya. Itu yang membuat Bapak juga semakin bergelora ya Pak ya untuk maju menjadi bakal calon kabupaten Kuningan. Bergelora dalam pengertian kita mengalir ya. Betul. Mengalir sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan potensi kita, bertemu dengan seluruh segmen-segmen masyarakat, lalu kita juga berkomunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat, sehingga kita juga dari hari ke hari melakukan proses penyamaan persepsi terkait tentang
bagaimana dan harus seperti apa kuningan itu. Betul. Jadi berarti memang Bapak sudah mendapatkan dukungan dari keluarga, dari pihak-pihak yang lain, akhirnya Bapak bertekad ya Pak ya, Bapak ingin menjadi Bupati Kabupaten Kuningan periode sekarang ya Pak ya. Nah Pak, saya ingin mengetahui sedikit nih sebelum ke visi misi ya Pak ya, emergency problem di Kuningan itu Pak ya. Tentunya itu juga yang membuat Bapak semakin tekad buat ingin merubah Kuningan lebih baik ya Pak ya. Menurut Bapak satu hal apa sih yang di Kuningan yang sampai saat ini masih tersendat gitu Pak? Untuk menentukan dari titik mana emergensi itu harus dilihat kembali kepada orangnya. Betul. Saya dengan teman-teman dan atau rekan-rekan yang mencalonkan pada hari ini bisa aja berbeda sudut pandang. Betul. Tapi kalau saya melihat bahwa yang pertama alam kita harus baik, struktur pemerintahan harus tertib, dan orientasi negara harus kepada rakyat. Nah, kita evaluasi itu semua bahwa itu belum optimal. Itu perlu harmonisasi dengan seluruh perangkat-perangkat yang terkonsentrasi di wilayah itu sehingga itu bisa terwujud dan menjelma sehingga masyarakat juga bisa merasakan tentang bahwa alam yang baik dikelola oleh negara dan negara hadir di setiap persoalan masyarakat akan merasa esensi dari sebuah hidup berbangsa bernegara di sebuah negara yang merdeka. Betul. Gitu. Berarti menurut Bapak dengan kata lain yang pertama yang Bapak lakukan adalah tentang alam. Tata ruang, penertiban struktur pemerintahan, kebijakan anggaran, juga inventarisasi masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah kriminalitas, sosial budaya, banyak problem yang harus kita sama-sama luruskan. Betul ya Pak, memang. Karena menghadapi kemajuan global. Betul. Nah, dari sekian gitu Pak, tentu saja saya pengen mendengar dari sekian permasalahan yang Bapak ketahui itu, saya pengen mengetahui juga apa langkah pertama Bapak gitu. Bapak tuh pengen menyelesaikan masalah yang mana gitu. Tentu itu banyak ya Pak masalah, tapi keinginan dari Bapak ini saya pengen tahu nih, Bapak tuh mau menyelesaikan masalah apa dulu nih? Ketika nanti ya, insya Allah walaupun nanti jadi bupati gitu, Bapak tuh pengen menyelesaikan masalah yang mana? Ya. Problem kenegaraan tidak bisa dihitung satu persatu. Betul. Karena startingnya itu dari inventarisasi masalah. Betul. Jadi karena menyangkut tentang siapa yang menyelesaikan, menyangkut berapa anggaran yang dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah itu, instrumen mana yang harus terlibat, itu kan prosesi kebijakan. Nah, sehingga kita tidak bisa memandang, kita mau berangkat dari sumbu ini masalah ini. Nah, anggap kita mengalami angka kemiskinan, kemiskinan dulu nggak bisa. Harus startingnya harus sama dari beberapa problematik yang ada. Kenapa? Karena kebijakan pemerintah itu tidak bisa satu-satu. Jadi harus terencana dengan baik. Startingnya harus sesuai dengan job description dari wilayah kerja institusi yang ada, sehingga institusi negara ini, pemerintah ini akan mengerjakan wilayah kerjanya. Jadi sehingga bidang pendidikan akan diselesaikan oleh dinas pendidikan, bidang pertumbuhan ekonomi akan diselesaikan oleh institusi yang menanggulangi bidang pendidikan, pariwisata juga penertibannya, arahnya menumbuh kembangkan kesadaran juga oleh dinas pariwisata dan kebudayaan, kan gitu. Pendataan penduduk, kemudahan orang mengakses kepada kartu identitas kita ada KTP, kartu KK, itu juga akan diselesaikan oleh dinas terkait. Bagaimana menciptakan keluarga yang sejahtera dan berkualitas juga ada BKKBN dan lain-lain. Nah, terus juga problematik sosial juga akan oleh dinas terkait. Jadi semua dinas itu akan startingnya sama, akan berangkat dari waktu yang sama, berangkat dari start yang sama. Setelah kita mampu menginventarisasi berbagai macam problem yang ada, bagaimana kita melakukan pertumbuhan perekonomian, jelas dinas pendidikan akan menginventarisasi kawasan, lahan, jenis unggulan, varietas, semua akan dilakukan itu dengan starting dan waktu yang sama.
lalu diformulasikan kebijakan anggarannya, lalu pemimpin melakukan pengendalian agar uang itu ketika dilaksanakan programnya tidak menguap, tidak terlalu banyak pemain-pemain yang akan memanfaatkan uang. Betul. Gitu. Tapi kadang-kadang Pak ya, pemimpin juga kan kebanyakan ya Pak ya, yang saya pelajari gitu ya, saya juga barangkali saya salah gitu ya Pak ya, karena kebanyakan ada juga lah, nggak kebanyakan sih ya, ada beberapa gitu pemimpin yang saya lihat kok kayaknya dia hanya bisa appointing, hanya bisa menunjuk dinas itu gitu ya, sedangkan keberlanjutan itu tidak tahu, di akhirnya terjadilah sebuah intimidatif ya Pak, sebuah intimidasi gitu ya Pak ya. Nah, kalau sekiranya kira-kira nanti Bapak menjadi Bupati Kuningan gitu ya, apakah Bapak senang terjun sendiri mengawasi, maksud saya kalau kata sekarang belusukan ya Pak ya, gitu. Apakah Bapak senang seperti itu gitu dengan cara itu? Terjun sendiri juga tidak efektif. Betul. Kalau tidak dibuat sebuah perencanaan yang jelas, tujuan dari perencanaan yang jelas, tidak lanjut dari sebuah perencanaan yang jelas. Jadi turun itu dalam pengertian ketika perencanaan sudah optimal, target sudah ditetapkan 5 tahun ke depan mau seperti apa, mau menciptakan apa. Nah, baru kita turun itu dalam rangka memotret formulasi kebijakan yang direncanakan itu udah clear belum di bawah. Betul. Jangan sampai perencanaan pemerintah itu hanya jadi sebuah hayalan, terkoneksi dari sebuah perencanaan pemerintah daerah ke SKPD atau ke dinas, lalu tidak terkoneksi dengan pelaku di bawah, di desa. Nah, visi misi itu harus terkoneksi antara visi misi Pak calon kepala daerah dengan pemerintahnya, dengan rakyat. Betul. Baik. Nah, sekarang tadi kan Bapak menyinggung visi dan misi ya. Boleh nggak Pak Bapak menjelaskan visi misi Bapak di sini? Ya, visi misi pasti baik Pak ya. Betul. Pasti baik. Visi misi itu pasti ingin menciptakan pemerintahan yang green government, good government, tingkat pariwisata yang berbasis kultural, terus juga menciptakan sumber daya manusia yang baik, pemerintahan yang capable, begitulah visi misi. Nanti kita rangkai per tahun targetnya seperti apa, nanti kita formulasikan. Betul. Mengenai tadi sedikit Bapak mau menjelaskan sumber daya manusia Pak ya. Sumber daya manusia di Kabupaten Kuningan tentu dari berbagai elemen ya Pak ya. Salah satunya adalah disabilitas gitu ya kan. Apakah Bapak punya program untuk disabilitas ke depan, khususnya sensorik netra Pak? Ya, kalau berbicara program disabilitas kan kita harus berbicara dulu ya dengan usernya, dengan pelakunya. Betul. Jangan sampai saya sok tahu, Betul. Kan teman-teman disabilitas juga sekarang sudah membaca perkembangan kemajuan teknologi, kemajuan zaman kayak gitu. Nah, dulu mungkin teman-teman disabilitas bagaimana memanage, mohon maaf, memijit yang baik. Hari ini nggak boleh dong begitu. Hari ini disabilitas harus mengikuti pertumbuhan teknologi, kan gitu, harus dipersiapkan. Bukan kita menghindar, justru kita harus larut dalam pertumbuhan teknologi dan menjadi bagian yang mampu mengendalikan teknologi. Betul. Dengan kata lain, Bapak mendukung ya Pak? Ya, kita justru tidak bisa melakukan diskriminatif. Oh ini disabilitas, ini harus begini, oh nggak bisa. Kan gitu. Negara harus memperlakukan sama pada rakyat. Betul. Jadi yang terkenal kayaknya tulen deh. Nah Pak, tentu juga ya selain sumber daya manusia tunanetra, ada lagi sumber daya manusia masyarakat keseluruhan Kabupaten Kuningan Pak ya. Sampai saat ini Bapak mengintip gitu ya, kira-kira di Kuningan itu yang kira-kira bisa menjadi sumber daya manusia itu seperti apa Pak itu? Sumber daya manusia Kuningan tuh hebat-hebat ya. Tingkat pendidikan. Sebetulnya yang hebat-hebat. Apa sih yang tidak bisa dijangkau oleh sumber daya manusia Kuningan? Betul. Semua bisa. Nah, gitu. Ini tingkat menciptakan sebuah orkestra saja.
kebijakan yang menciptakan sebuah orkestra sehingga rakyat ini terlibat dalam orkestra itu, sehingga irama ekonominya nyaman, pertumbuhannya juga merata, tidak terjadi diskriminatif, kan gitu loh. Karena dekat dengan kekuasaan lalu mendapatkan keistimewaan, jauh dengan kekuasaan tidak mendapatkan akses kekuasaan, kan itu yang harus kita jawab. Nah, contoh, mohon maaf, saya dengan teman-teman di Dewan itu pernah melakukan risetnya di Duren. Kemarin kan banyak pedagang durian di pinggir jalan. Kuningan itu bukan puluhan ton, tapi ratusan ton durian yang dari luar masuk ke Kuningan. Lalu habis dibeli oleh warga Kuningan atau yang melintasi Kuningan. Itu uang miliaran di situ. Tapi duriannya bukan dari Kuningan. Nah, bagaimana kita menciptakan bahwa kita akan bertemu dengan sebuah fase di mana generasi muda itu produktif, dia menjadi pelaku usaha bidang perkebunan, dia sebagai pelaku industri perkebunan, dia sebagai pelaku industri peternakan, dia sebagai pelaku industri pertanian, industri kehutanan. Nah, itu yang harus kita bangun. Dan potensi itu sumber daya manusianya luar biasa, baik itu bertumbuh melalui proses edukasi formal, pendidikan formal di sekolah, atau berdasarkan pengalaman atau otodidak, di mana mereka mengikuti orang tuanya, mengikuti teman-temannya, mengikuti saudaranya, tapi dia bisa menguasai pemikiran-pemikiran. Betul. Tapi setelah ada teori ini, Pak, menurut Bapak masyarakat Kuningan bisa diarahkan nggak? Bisa. Berarti itu termasuk aksi sebagai Bapak Bupati gitu ya, aksi Bupati untuk pemerintah gitu ya? Kan tergantung approach pendekatannya. Betul. Kan gitu. Pendekatannya jangan selalu menggunakan pendekatan kekuasaan. Betul. Yang memberikan harapan-harapan yang tidak jelas, gitu. Betul. Memberikan melakukan pendekatan dengan janji-janji yang berlebihan. Betul. Tapi kita mampu menyampaikan, memberikan materi, potensi-potensi Kuningan yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita. Nah, kenapa loh ini belum digarap? Oh, ini belum dikerjakan. Oh, ini belum ditindaklanjuti. Potensinya besar. Nah, bagaimana kita membuat sampel, membuat contoh-contoh, di mana bahwa ternyata masyarakat kita itu bisa sukses loh dari A, dari B, dari C, dari D. Kuningan ini bisa sukses loh dari bidang pertanian, perkebunan, ladang, hutan, peternakan, atau UMKM. Dari apapun bisa sukses. Bisa sukses kan gitu. Mari kita lakukan pendekatan kepada masyarakat. Tapi sampai saat ini Kuningan misi keberapa Pak di Jawa Barat? Dengar-dengar ketiga atau keempat ya? Ketiga ya? Atau kedua, nggak tahu ya? Padahal tadi yang Bapak bilang ya Pak ya, sumber daya alamnya juga bagus, sumber daya manusia juga ya Pak ya? Kalau melihat geografis kita, tidak harus terjadi. Seharusnya ya Pak ya? Seharusnya tidak terjadi. Tapi menurut Bapak itu apa ya? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah sudah Bapak sudah melihat itu? Variabelnya banyak, kan? Indikasi kemiskinan itu bisa dilihat dari sarana tempat tinggal yang belum berlantai. Di Kuningan susah mencari tempat tinggal yang belum berlantai. Hampir semua rumah punya WC, punya bak mandi, kan? Hampir semua rumah juga makan 2 kali sampai 3 kali. Nah, variabelnya sebetulnya banyak. Nah, tapi ketika ini dilakukan survei atau sensus, ternyata hasilnya begitu. Hasilnya kita ada di grade bawah. Jadi semua itu memang membangkitkan Bapak untuk ingin menjadi seorang bupati. Ya, tapi jangan kecil hati ketika Kuningan katakan kabupaten yang pada hari ini mendapat predikat masyarakat miskin ekstrim, lalu kita terpaku. Justru kita harus terpacu. Gitu, sumber daya manusia, pemerintah Kabupaten Kuningan harus muncul semangat baru dan punya itikat yang kuat bahwa kami akan jawab itu semua dengan kami bersatu, kami tertawa dan menangis dengan rakyat.
Mudah-mudahan ya Pak ya menangis bersama, tertawa bersama ya Pak ya. Tapi kadang-kadang bantu tawa dulu. Ketika sudah ada di kantor gitu ya Pak, kadang-kadang semua itu bisa berubah ya Pak. Ya, bisa lupa. Bisa lupa ya. Tapi Lupa. apa yang meyakinkan Bapak bahwa saya nggak gitu? Pertama, orang bisa lupa ketika duduk di kekuasaan. Semua orang memuji-muji kepada kekuasaan. Bayangin, nggak lupa gimana? Fasilitas nyaman, mewah, kan? Semua orang memuji karena ini dekat dengan kekuasaan. Tapi kalau kita punya kesadaran bahwa kita duduk di sebuah tempat itu untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan pekerjaan, panggilan untuk menjawab tantangan, ya dan itu istiqomah muncul, selalu muncul dalam benak dan pemikiran kita, ya insya Allah lah. Kita jangan terlalu jangan kalah oleh pujian-pujian, karena yang akan menciptakan lupa itu adalah pujian. Ya mudah-mudahan nanti mudah-mudahan Bapak nanti jadi jadi bupati, Bapak tidak lupa untuk Amin. obrolan ini ya Pak ya. Jangan terbuai oleh pujian. Amin. Mudah-mudahan ya Pak ya. Berarti memang kan kadang-kadang ya Pak ya, masyarakat itu merasa ketika sudah membuat seorang pemimpin gitu ya, sudah membuat kebijakan, regulasi segala macam, kadang-kadang masih ada aja gitu ya yang merasa dirinya merasa tidak mendapatkan keadilan ya Pak ya. Ya betul kan ya, not injustice gitu ya. Kadang-kadang selalu pasti itu ada aja terjadi gitu ya Pak. Nah, Bapak melihat sebuah keadilan itu seperti apa sebenarnya Pak? Konteks membangun sebuah keadilan tergantung dari masalah yang muncul. Kan gitu loh. Kita lakukan penyelesaian, kita punya porsi kebijakan, ya porsi ini kita formulasikan, kita rumuskan sehingga problem-problem yang dianggap substantif ya terselesaikan lebih dahulu. Kan gitu. Kita kan punya struktur kok. Negara itu punya struktur pada tingkat RT. Kan gitu. Cuman bagaimana caranya struktur ini tidak melakukan informasi yang salah. Tidak melakukan yang salah sehingga tadi aspek keadilannya tidak terlalu banyak menuai kritik. Pokoknya mau adil. Nah, kalau misalnya gini, kebijakan itu untuk 100 orang. Yang mengkritik bahwa ini tidak tercipta keadilan ada 80 orang. Nah ini yang salah. Tapi kalau dari 100 orang muncul 10, 5 orang, wah ini kurang adil. Nah, berarti ini perlu optimalisasi. Itu memang Bapak sudah punya konsep keadilan sendiri. Ada polanya. Betul. Nah Pak, sebelum kita lanjut ngobrol lagi, saya tadi juga sudah mendengar ada yang datang gitu ya Pak. Saya pengen Q&A dulu sebentar ya, boleh ya Pak ya? Ada yang mau bertanya nggak tadi siapa ya? Pika ya tadi ya? Boleh maju dong ke depan, mumpung ada nih bakal calon bupati Kuningan. Coba mana nih? Ada nggak? Masih ada? Oh, boleh kita perkenalan dong. Namanya siapa? Pika ya. Pika dari mana? Pika Rahmawati dari Desa Raja Daru. Kegiatannya? Kegiatannya sekarang sedang tes di kampus. Insya Allah Bapak saya mau berkuliah di Unisa Pengendaliannya. Amin. Dan juga salah satu mitra bakti. Iya, salah satu mitra bakti di DPC Partai Kabupaten Kuningan. Langsung ke pertanyaannya Pika apa? Terima kasih Adani sudah mengizinkan Pika untuk bisa mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Izin bertanya Pak, jika nanti Bapak terpilih menjadi Bupati Kuningan, bolehkah masyarakat kecil seperti kami bisa berkeluh kesah kepada Bapak ketika kami ada permasalahan, ketika kami membutuhkan bantuan, ketika kami melihat ada orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan tapi belum tersentuh? Apakah boleh Pak kami langsung ke Bapak? Ada lagi pertanyaan Bro? Terima kasih Neng Pika, silakan duduk kembali. Gimana Pak? Gimana nih Pak? Pertanyaan tadi. Ya sebetulnya yang tadi Pika sampaikan itu adalah sesuatu hal yang sudah diatur oleh ketentuan negara. Negara harus membuka diri untuk menerima masukan, pendapat dan saran dari rakyatnya, kan gitu. Jadi negara negara membuat peraturan daerah, negara menyusun APBD atau APBN, itu harus membuka
saran, masukan, pendapat dari masyarakat. Jadi kalau tadi Pika menyampaikan, boleh nggak kita berkeluh kesah? Pemimpin harus menjadi payung bagi rakyat. Harus menjadi tempat bersandar bagi rakyat. Kalau saya laki-laki, bahu saya ini tempat bersandar bagi seorang perempuan untuk berkeluh kesah. Perempuan aja kan lagi nggak boleh. Maksudnya istri. Kira-kira begitu. Kira-kira. Jadi rakyat ini akan mencari bahu pemimpinnya untuk bersandar, lalu berkeluh kesah di situ. Nah, maksud dari kata-kata saya ini adalah jangankan hanya sebatas keluh kesah, menyampaikan keluh kesah pun harus dalam posisi nyaman kepada pemimpin. Kira-kira begitu. Jangan menyampaikan keluh kesah dalam posisi penuh ketakutan, penuh keterpaksaan, sehingga merekayasa keluh kesahnya. Enggak. Pemimpin harus menjadi tempat yang nyaman bagi rakyatnya berkeluh kesah. Amin. Semoga itu terus terjadi apa yang kita Bapak jadi bupati dengan baik. Tapi kadang-kadang sebetulnya masyarakat tuh tidak takut menyampaikan sesuatu hal, tapi kadang-kadang ada yang menghalangi, Pak. Menghalangi di depan itu tuh. Yang di depan tuh, Pak, suka ada menghalangi kita bertemu dengan bupati gitu tuh. Diciptakan mahal ya pemimpin itu. Betul. Oleh ringnya ya. Betul. Oh, sekarang udah gak nyaman ya. Zaman yang mudah-mudahan. Zaman sekarang ini sudah tidak perlu lagi ada ring 1, ring 2 atau apa. Pas 1, 2 kayak gitulah. Justru pemimpin sekarang itu harus mampu meningkatkan tensi sejauh mana rakyat mampu menyampaikan keluhannya kepada pemimpin. Itu indikator keberhasilan seorang pemimpin. Gitu. Berarti dengan kata lain, ketika Bapak akan menjadi bupati, Bapak siap mendengarkan langsung gitu ya masyarakat, Pak ya? Belum YWP juga sudah banyak yang keluh kesah. Mudah-mudahan ya Pak ya tidak berubah gitu ya pikirannya gitu ya. Kadang-kadang pikiran sekarang lagi ngobrol ketika sudah di sana di kantor gitu ya. Aduh suka ada gitu yang mempengaruhi ya Pak ya. Ya tadi saya dapat keluh kesah dari teman-teman saya, saudara-saudara saya, tetangga-tetangga saya, kolega saya dari jauh. Keluh kesah, ada yang terlibat persoalan Bang Emo, ada yang terlibat persoalan slot, keluarga, banyak tuh. Nah, paling kita juga diskusi kecil ya, bagaimana menghadapi itu. Tidak jauh seperti hari ini. Ini podcast saya yang pertama. Wow, boleh tepuk tangan dong. Mantap, terhormatan Pak. Ketika saya terdaftar sebagai bakal calon bupati, itu podcast saya pertama. Sebenarnya saya tidak berniat untuk podcast ya. Betul. Tapi karena kegigihan teman-teman dari Fortune ini yang meluluhkan saya untuk yang telepon terus, gitu. Nah, ini tekadnya kuat ini loh. Nggak boleh saya membunuh inspirasi atau tekad dari teman-teman Fortune ini. Ya itu saya kalah deh. Jadi mau gitu. Karena Pak betul Pak, memang ini sekilas sedikit yang kita membahas itu. Kita tuh tunanetra Pak banyak sekali skillnya Pak. Banyak sekali kebiasaan yang orang lain belum tahu gitu. Ya mungkin orang lain tahunya cuma 1 orang 2 orang gitu ya Pak ya. Tapi sebetulnya di balik itu kita tuh banyak keahlian, banyak kebiasaan dan banyak kemampuan Pak. Iya. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa melihat itu ya Pak ya. Insya Allah. Amin. Kalau saya kan nggak bisa melihat Pak. Nah Pak, ada satu lagi. Masih ada nggak? Tadi kayaknya jadi siapa ada lagi? Ada. Oh boleh. Silakan maju ke depan. Siapa ini? Siapa? Oh, Budi siap. Wah, ini ketua kita ketua. Ini ketua DPC Partai Kabupaten Kuningan Pak. Kang Budi silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya akan mengapresiasi kepada Bapak Rahman Esos yang telah mau podcast di kami ya Pak. Kebetulan di DPC Partai ini kita ada tim podcast, di mana tim podcast ini salah satu sarana untuk mengangkat eksistensi tunanetra di Kabupaten Kuningan Pak. Dan saya sangat berbahagia bisa bersilaturahmi dengan para kesempatan sore hari ini. Mungkin terkait
terkait dengan kondisi Kuningan sekarang Pak, salah satunya terkait dengan kemiskinan ekstrim yang ada di Kuningan. Yang tentu sangat miris ya Pak, yang tadi disampaikan bahwa potensi sumber daya alam, sumber daya manusia pun di Kuningan itu sangat luar biasa gitu ya Pak. Tapi kita bisa punya stempel seperti itu kan ya Pak. Ini juga agak miris juga gitu ya. Ya mungkin salah satu suplai dari kemiskinan itu dari penyandang disabilitas Pak. Terutama karena keterbatasan ya untuk penyandang disabilitas sehingga mereka kami ini kurang bisa untuk survive hidup Pak. Dalam arti untuk peningkatan ekonomi, untuk kehidupan gitu kan. Karena ada terkendala karena kekurangan khususnya di sensorik netra bagi kami di pejabat ekonomi. Nah, kami ada satu pertanyaan Pak, beberapa pertanyaan ke Bapak. Ketika masyarakat Kabupaten Kuningan memilih Bapak sebagai orang nomor satu di Kabupaten Kuningan, apa sih Pak visi misi dan kepedulian Bapak terkait dengan kebijakan yang nanti akan Bapak ambil untuk penyandang disabilitas? Pertama itu ya Pak, karena apa? Kami juga tunanetra tuh sementara ini untuk pengimplementasian ataupun penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu masih kurang maksimal Pak, masih kurang di tataran pemerintahan menyangkut dengan kebijakan. Sedangkan potensi dari kami dari penyandang tunanetra tidak hanya pijat saja Pak. Mungkin sekarang masyarakat umum pun bahwa tunanetra itu hanya bisa pijat Pak. Tapi kami dan bisa dibuktikan dan bisa di Bapak uji ya, bisa dites nanti sama Bapak. Kami ada di bidang berbagai bidang Pak. Ada seni ya kan, ada usaha gitu kan. Nah ini kami juga melakukan komunikasi dengan beberapa dinas terkait gitu ya yang ada di Kabupaten Kuningan, termasuk dengan pemangku kebijakan dalam ini Pak PJ Bupati. Tapi kami belum maksimal gitu ya Pak. Nah nanti apa sih langkah-langkah Bapak gitu kan ketika terpilih terkait dengan disabilitas dan pengimplementasian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas. Di mana itu adalah disabilitas ya Pak ya. Tapi kami juga tidak mau menuntut saja tanpa ada potensi yang bisa kami kembangkan sumber daya manusianya gitu Pak. Yes. Kami juga melakukan pelatihan gitu kan. Ini diharapkan bisa sinergi Pak dengan kebijakan yang tentunya nanti menyangkut kepada anggaran segala macam Pak gitu. Nah sementara ini ya kami ada kendalanya seperti itu Pak. Gitu kan dari dinas-dinas sekarang gitu. Apalagi sekarang Bapak kan mewakil rakyat gitu ya Pak ya. Dan insya Allah dan alhamdulillah Bapak juga terpilih kembali kan sebagai wakil rakyat di tahun sekarang gitu ya Pak. Nah mungkin nanti bisa kita sinergi berkolaborasi Pak dengan DPC Petani Kabupaten Kuningan. Begitu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Budi Hidayah. Pak, gimana nih Pak? Pertanyaan dari Kang Budi. Sepakat ya. Yang pertama tadi terkait tentang miskin ekstrim. Ya kita jangan kecil hati karena kita ada dalam 3 besar miskin ekstrim, lalu kita ini seolah-olah panik akan menjadi kabupaten yang tidak bisa bangkit, nggak gitu juga kan gitu loh. Pemerintah daerah di masa pemerintahan Pak Aceh juga sudah dipikirkan gitu ya. Sudah dipikirkan dan sudah sedikit-sedikit terjawab. Tinggal kita mengevaluasi saja apakah proses perumusan penanggulangan miskin ekstrim ini berjalan secara revolusioner atau berjalan perlahan kan gitu. Kita lihat itu aja dulu. Nah kalau hari ini dianggap bahwa pergerakan ini kurang cepat, maka volumenya kita tingkatkan. Lakukan pendampingan secara khusus kepada daerah-daerah yang miskin ekstrim dan kepada desa-desa yang berpotensi miskin ekstrim. Jangan sampai ada desa miskin ekstrim yang ditanggulangi ketika yang miskin ekstrim ini selesai, kan gitu loh, bangkit dari kondisi itu, malah desa yang lain yang berpotensi miskin ekstrimnya. Jadi Kabupaten Kuningan saya yakin sudah punya inventarisasi data beberapa daerah miskin ekstrim dan beberapa daerah yang berpotensi miskin ekstrim, sehingga penanggulangan itu dilakukan bersama-sama. Dan saya yakin ini selesai dalam jangka 1 tahun 2 tahun selesai. Amin. Kalau Bapak jadi bupati. Ya. Amin. Yang polarisasinya. Amin. Nah, yang selanjutnya tadi terkait tentang eksistensi dari teman-teman.
dari Fortuny, ini gimana? Kan tadi kata ketua Kang Budi bahwa kita ini seolah-olah berkemampuan dari memijat saja. Betul. Saya pernah kok menghadiri sebuah pentas seni dari Thailand. Betul ya. Dan itu menasional, Betul. bahkan sempat keluar negeri ya, kalau nggak salah. Nah, dan itu menggugah semua orang, Betul. semua orang larut melihat dari kemampuan teman-teman kru dari Thailand. Suaranya bagus, iramanya juga luar biasa, terkuasai, luar biasa. Nah itu baru aspek itu. Dan kemampuan teman-teman di dunia teknologi ini luar biasa. Nah, yang jadi masalah dua belah pihaknya, baik itu masyarakat luar lain ataupun teman-teman Fortuny harus punya semangat yang sama. Yang sama. Saya yakin teman-teman Fortuny tidak mau dikasihani karena punya semangat yang kuat. Kami bisa hidup selama kami mendapatkan kepercayaan. Kan gitu. Nah, ini yang saya kagum. Seperti hari ini kedatangan saya di sini. Bagaimana teman-teman komunikasi lewat handphone beberapa puluh kali datang kepada saya, "Oh, Pak Kang Rana minta dulu ini." Ya kalah dong saya. Nah, begitu juga dengan tadi kutip dari kamu. Saya optimis teman-teman akan mampu di mana saja seperti halayak masyarakat yang lain. Akan mampu. Dan terbukti ketika Pak Acep menjadi bupati, Pak Ewan juga menjadi kepala dinas. Kan gitu loh. Maksudnya tidak ada diskriminasi. Kalau memang itu mampu, maka berikan kesempatan itu kepada mereka. Oke. Amin. Gitu. Mudah-mudahan Tapi jangan juga Fortuny diberi kesempatan karena dikasihani. Jangan juga gitu. Kan gitu loh. Tapi memang kami mengambil sesuatu karena kami punya kemampuan. Kan gitu. Dan mudah-mudahan nanti Bapak ketika nanti menjadi Bupati Kuningan, Bapak mau mendukung karya kami, Pak, karir kami. Ya, Oh kan? iya. Gitu ya, Pak ya. Nah, Karena memang sampai saat ini terus terang aja saya adalah bagian dari Fortuny gitu ya, Pak ya. Kita menikah kemampuan, tapi tidak ada dukungan dari tentunya pemerintah daerah, kurang gitu ya, Pak, kurang dari pemerintah daerah dan juga dari masyarakat itu sendiri gitu. Dan mudah-mudahan nanti setelah Bapak jadi Bupati Kabupaten Kuningan ya, Pak ya, periode berikutnya Bapak mau mendukung semua program kita ya, Pak ya, dan membantu kita ya, Pak ya. insya Allah. Amin. Mudah-mudahan ya, Pak ya, Bapak mau membantu ya, Pak ya. Amin. Nah, ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup? Tidak ada ya? Nah, Pak, kan sudah tidak pertanyaan. Tadi dari saya menyinggung sedikit flashback ke obrolan tadi tentang kepemimpinan Bapak memang berpatokan atau berkiblat kepada Insinyur Soekarno Hatta. Tentu juga Bapak Soekarno sudah bukan di nasional lagi, Pak ya, sudah internasional. Tapi saya pengen tahu nih, Bapak literasi Bapak tentang kepemimpinan di daerah Kabupaten Kuningan, Bapak mengagumi siapa, Pak? Dari kepemimpinan yang dulu? Saya konsentrasi di Kuningan itu berarti di masa kepemimpinan Pak Arifin ya. Pak Arifin, Pak Aang, Bunda Uce, Pak Acep. Itu yang saya ikuti setelah selesai perkuliahan saya di Garut. Saya ke Kuningan, saya berarti itu. Insya Allah semuanya baik. Semuanya baik ya? Semuanya baik, semuanya mengukir prestasi. Betul kan itu. gitu. Semuanya juga menunjukkan orientasi kepedulian kepada masyarakat yang tinggi. Betul. Kan gitu. Betul, Pak. Semuanya pasti baik ya, Pak ya. Tapi Ya. Bapak pasti ada satu lah yang Bapak kagumi gitu. Kagum semua ya. Kagum semua tempat-tempatnya yang Bapak tahu Kagum semua. tanpa terkecuali ya, Pak ya. Kagum semua. Alhamdulillah. Nah, Pak, mengenai tadi misi-misi ya yang Bapak paparkan juga gitu ya, Pak. Ngomong-ngomong kan Kuningan juga Pak, alamnya ya, Pak ya. Nah, Alamnya apa namanya? Wah, hebat lah Pak ya gitu ya, Pak. Nanti Bapak kalau jadi bupati mau di gimana Pak alam Kuningan? ya kita buat tata ruang ya. Yang harus pertama kali kita ambil langkah itu adalah memutuskan tata ruang. Mana kawasan hulu Kuningan, mana kawasan tengah Kuningan, mana kawasan hilir Kuningan.
Lalu kawasan hulu akan diperlakukan seperti apa, kawasan tengah akan diperlakukan seperti apa, kawasan hilir akan diperlakukan seperti apa. Itu yang harus pertama kali diambil supaya nanti tata kelola wilayah ini tidak semrawut, kan gitu loh. Nah, industri ditarik ke hulu, ya di tengah dan di hilir pasti rusak. Ya hulu biarkanlah, hulu ini dijaga sebagai kawasan yang memproduksi tentang oksigen dan hidrogen. Nah, di kawasan tengah Kuningan nanti kita ukur dulu di mana titik kawasan tengah ini. Nanti kita persiapkan perniagaan, pendidikan, itu. Nah, kawasan itu kita bangun industri di situ, kan gitu. Kuningan tidak perlu alergi dengan industri. Saya juga apresiasi kepada kemajuan industri, tinggal penempatan wilayah. Betul. Jangan sampai nanti industri malah merusak kebutuhan substansi kehidupan sebuah peradaban. Betul. Berarti Bapak setuju dengan ada industri? Ya, setuju. Cuma tata letaknya, itu yang harus diperhatikan. Kita perhatikan. Gitu. Dan untuk alam Bapak sudah punya konsep sendiri ya Pak ya. Bapak juga sudah konsep. Kalau misalkan dari ini apa kebudayaan nih? Kebudayaan Kuningan gimana Pak? Ya mari kita kan nation and character building, karakter state, karakter negara, kan? Kuningan harus dari Kuningan. Kuningan itu someah, someah jalmina, kan gitu loh. Endah alamna, ngarana Kuningan, gitu lah. Nah, jadi seperti apa sih kesomeahan orang Kuningan itu? Saya waktu kecil, waktu SD, ya lupa ingat ya. Saya tinggal di rumah nenek saya karena kebetulan bapak ibu saya ini belum punya rumah. Nah, sampai saya kelas 3, kan? Saya tinggal di rumah nenek saya. Di samping rumah nenek saya itu ada rumah panggung. Rumah panggung, ada teras, ada tepas, ada amben. Amben itu ruang tamu. Di ruang tamu itu ada fungsi satu setel, yang dari rotan itu. Terus ada mejanya bulat. Di pinggirnya itu ada lemari yang bingkainya dari bambu, lalu itu ada kacanya. Di dalamnya itu ada keler-keler yang terbuat dari kaca. Di dalamnya itu ada kuping, sendok, ada goreng becak, ada keripik pisang, ada goreng gadung, ada juga keripik talas. Itu disimpan rapi di situ. Nah, itu tidak boleh dimakan sama anggota keluarganya. Kenapa Pak? Untuk tamu. Nah, lalu di luar itu ada kamar satu. Ada kamar satu itu tidak boleh ditiduri untuk tamu. Betapa hebatnya sifat karakter masyarakat kita terhadap tamu. Nah, hari ini kita sering mendapat gesekan dengan tamu. Namun kita kembalikan lagi menjadi kepribadian kita, menjadi karakter kita, sehingga Kuningan itu orang melihat orangnya ramah-ramah, orangnya baik-baik, orangnya welcome, akuan. Gitu loh. Nah, ini harus ditumbuhkan kembali, gitu. Nah, itu perlu proses, dan itu perlu ditanamkan sejak kecil. Nah, bagaimana cara menanamkannya? Kita punya lembaga pendidikan, ada mulok. Bagaimana mulok kita ini kita arahkan ke sini. Nah, kebetulan hari ini ada mulok Gunung Ciremai. Ya, apresiasi kita, berarti kita justru mengetahui potensi yang dimiliki oleh kita. Plus di dalamnya belajar tentang kekuninganan kita. Gitu. Bisa kan? Amin, amin. Mudah-mudahan semua harapan-harapan Bapak gitu ya nanti setelah menjadi Bupati Kuningan kalau terpilih ya Pak ya bisa terlaksana ya Pak ya. Amin. Kita semuanya sudah mengetahui Pak Rana adalah asli Kuningan, latar belakang pendidikannya, keluarganya, gitu memang benar-benar asli Kuningan, dan juga latar belakang
orang tuanya juga seorang pendidik ya Pak ya, di dinas-dinas gitu ya Pak ya. Dan juga Pak Rana sudah mantap memaparkan visi-misinya, keinginannya, lalu juga sebuah konsep ya Pak ya. Bapak sudah punya konsep, mudah-mudahan konsep-konsep Bapak itu bisa diterima oleh masyarakat Kabupaten Kuningan ya Pak, dan nanti dipilih akhirnya Pak ya. Nah Pak, sebelum mengakhiri obrolan ini, saya pengen closing statement dari Bapak dan juga ajakan Bapak untuk masyarakat Kabupaten Kuningan ya Pak ya, supaya mendukung Bapak. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kuningan, mari kita berkontemplasi, mari kita berefleksi, mari kita menelaah keadaan, lalu bersikap untuk melahirkan pemimpin yang baik, supaya Kuningan lebih baik. Jangan pernah tergoda oleh money politik, jangan pernah tergoda oleh rayuan politik. Mari kita berjalan menuju depan, melahirkan pemimpin yang baik. Minta ajakannya Pak untuk masyarakat Kabupaten Kuningan. Dan jangan golput. Ayo dong, kita ajakannya nih. Kan nggak apa-apa nih kan? Mari kita sama-sama pada tanggal 27 November yang akan datang siapkan diri, bulatkan tekad bahwa besok adalah pintu gerbang untuk melahirkan pemimpin yang tidak jahat. Dan pilihlah kakak gitu. Ya makasih banyak kalau pilih saya. Ya pokoknya juga mudah-mudahan ya Pak ya obrolan-obrolan kita ini Ya, bisa ya. bermanfaat ya Pak. Amin. Pengetahuan untuk masyarakat di luar sana. Oh ternyata Kang itu seperti itu. Ya Pak. Ya saya rasa memang Bapak tuh orangnya humble ya Pak, jigoing juga. Terus Bapak juga orang ceria ya Pak ya. Saya mau angkuh apa yang mau diangkuhkan, sombong apa yang mau sombongkan. Ya beginilah adanya. Saya begini adanya. Saya dibuat juga capek. Saya berjalan padanya aja. Jadi bukan sebatas topeng ya Pak ya. Nah alhamdulillah ya, akhirnya kita sudah di penghujung acara ya. Saya juga tahu Bapak ada kesibukan yang lainnya gitu, dan saya juga mengucapkan saya mau menyapa dulu nih sebelum kita berakhir. Ada pendukungnya Bapak tuh apa namanya Pak? Balan Pak Rana ya? Ada sahabat Rana. Hai sahabat Rana, halo. Ada Bakar. Bahan Kang Rana juga. Siap, pokoknya salam buat bahan-bahan Kang Rana semuanya ya. Mudah-mudahan siap mendukung Kang Rana ya Kang Rana ya. Amin. Nah, onetis yang ada di rumah bahwa marilah kita menjadi orang yang bermanfaat. Walaupun akhirnya kita tidak menjadi pejabat. Akhir kata saya mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kekurangan, ada kesalahan, Bapak mohon maaf ya Pak ya. Sama-sama. Kepada semuanya juga terima kasih kepada semua yang sudah berpartisipasi dalam acara ini ya. Semuanya kali kita terima kasih juga jadi DPC Provinsi Kabupaten Kuningan, terima kasih dari pendukung Kang Rana juga ada yang datang sini. Terima kasih. Pokoknya sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Photo. Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back.